البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita belajari tentang terjadinya musibah yang semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab di antara sebab-sebab terjadinya musibah pada seorang hamba. Nah, di antara sebab apa indak ya Hudzaifah? Nah, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri berupa kemaksiatan dan dosa-dosa. Dalilnya baik, yang lain? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, dan kita katakan ikhwani fillah, ini di antara sebab. Karena di sana terkadang Allah Subhanahu wa taala timpakan suatu musibah, suatu ujian, murni untuk meningkatkan dan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang menimpa para anbiya wa rasul. Karena para nabi dan para rasul ikhwan adalah manusia yang ujiannya paling besar. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ujian yang besar tersebut yang menimpa para rasul dikarenakan dosa-dosa mereka. Boleh tidak? Rifki? Tidak boleh. Karena para anbiya dan para rasul adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, dan mereka itu disifati dengan maksum. Apa makna maksum? Indak ya Aba Asif? Terjaga dari dosa-dosa yang bagaimana? Apakah semua kesalahan? Dalam masalah maksum ini butuh dipahami dengan baik. Bahwasanya makna maksum yang merupakan sifat para anbiya dan rasul, yaitu bahwasanya mereka terjaga dari terjatuh di dalam dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang sifatnya menghinakan. Dalam artian dosa-dosa yang hina, yang seperti misalnya mencuri, ini tidak akan mungkin para anbiya dan rasul terjatuh di dalamnya. Atau kemudian memandang sesuatu yang muharram, memandang para wanita-wanita yang tidak halal baginya, dan seterusnya. Rasulullah dan semua utusan-utusan Allah, mereka disifati dengan maksum, sehingga musibah yang menimpa mereka tentunya bukan karena dosa-dosa mereka,
Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menaikkan derajat para anbiya dan rasul. Dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras, orang yang paling dahsyat ujiannya, musibahnya di dunia adalah para anbiya. Nah, itu semua kenapa? Karena mereka orang yang paling tinggi derajat, ya tinggi derajatnya di sisi Allah di antara makhluk-makhluk yang lain dari kalangan manusia. Nah, ini sebagai penyempurna atas pembahasan kemarin. Jangan sampai seorang memahami bahwasannya maksiat dan dosa-dosa itu satu-satunya sebab. Nah, itu di antara sebab. Dan kebanyakan musibah-musibah yang menimpa kita ya di antaranya sebabnya itu. Dan seorang muslim ketika memandang sisi sebab ini, ikhwan, ketika tertimpa musibah, hendaknya dia melihat sisi ini, yang karenanya dia akan kembali pada Allah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Jangan seorang melihat sisi, oh ini untuk mengangkat derajatku. Tidak melihat bahwasanya sisi sebab tertimpanya musibah itu karena dosa. Ini namanya ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Tapi seorang muslim hendaknya apa? Suudzon terhadap dirinya sendiri. Dia harus berprasangka buruk pada dirinya. Dalam artian apa? Dalam artian pada musibah-musibah yang menimpa dia, dia segera menilai bahwasanya musibah itu karena kesalahan dia, karena dosa dia, sehingga membuahkan taubat dan istighfar. Ini penting dalam apa? Dalam melihat dan mensikapi suatu musibah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum dalam ayat tadi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Sekarang kita masuk pada poin yang ke-383. Hal fil qadari khairun wa syarrun? Apakah pada takdir itu ada kebaikan dan kejelekan? Wal jawabu na'am. Jawabannya iya. Wa dalilu hadithu Jibril at-tawil wa fihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalilnya adalah hadis Jibril yang panjang yang di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam dan iman serta ihsan. Kemudian ketika ditanya tentang iman, menjelaskan tentang rukun-rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang ke-6. Wa tu'mina, dan engkau beriman dengan takdir yang baiknya serta yang buruknya. Faqad taqaddama 'inda su'alil awal, dan telah lewat di pertanyaan yang pertama dulu hadis Jibril secara lengkap, dan telah banyak dihafal oleh antum dalam apa? Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada pembahasan ini hal yang perlu dipahami ya kawan, bahwasanya penetapan kebaikan dan kejelekan pada takdir itu tidaklah dimaksudkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dimaksud bahwasanya ada takdir baik dan ada takdir buruk, berarti ada perbuatan Allah yang baik, ada perbuatan Allah yang buruk. Ini bukan maksudnya demikian. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat secara hakikinya itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk ya. Pada ketetapan Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang buruk sama sekali. Lalu apa maksud di sini ada takdir yang baik dan takdir yang buruk? Dilihat kebaikan dan keburukan itu pada perkara itu sendiri.
Nah, ketika dikembalikan kepada makhluk. Contohnya apa? Nah, adanya musibah yang menimpa kita. Taib, seseorang qadarallahu wa masya'a fa'al. Nah, tertimpa musibah atau terjatuh dalam maksiat. Ini burukan. Ya, keburukan kalau dia dari sisi si hamba tadi. Nah, tapi kalau seorang melihat pada perbuatan Allah, maka semuanya baik. Kenapa? Karena mesti pada ketetapan itu ada hikmah. Ada hikmah yang baik. Bahkan pada penetapan adanya iblis sekalipun. Nah, kalau dia dari sisi perbuatan Allah, maka itu baik. Kenapa? Karena hikmah dengan adanya iblis, maka diketahui hamba-hamba yang betul-betul bersabar, betul-betul beriman, betul-betul menjalankan aturan Allah, dan hamba-hamba yang keluar dari ketaatan. Tapi kalau dilihat dari sisi perkara itu sendiri, maka iblis jelek atau baik? Wahyu, kefalu? Buruk. Alhamdulillah bi khair. Tapi kalau iblisnya buruk jelas. Naam. Taib. Naam. Paham di sini? Jadi penisbatan kebaikan dan keburukan pada takdir la bi'tibari fi'lillah wa innama huwa bi'tibaril muqaddar al-maqdi. Al-muqaddar al-maqdi. Jadi kejelekan dan keburukan itu bukan berdasarkan perbuatan Allah, atau bukan dilihat pada perbuatan Allahnya, tapi apa? Dilihat dari sisi hal yang ditetapkan itu. Kenapa? Karena perbuatan Allah tidak ada kejelekannya sama sekali. Nah, ini dipahami dengan baik sehingga tidak rancu, ikhwan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidak dinisbahkan kepadamu. Naam, tidak ada kejelekan satupun pada perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya baik. Naam. Kemudian mengenai akidah ini juga datang penegasan dalam hadis yang lain, ikhwan, bahwasanya tidak akan mungkin beriman sampai betul-betul mengimani bahwasanya takdir secara keseluruhan, yang baik maupun yang buruk yang dirasakan oleh hamba, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah. Itu dalam hadis Amr bin al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawaqafa alaihim faqala innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa la yu'mina ahadun hatta yu'mina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hanyalah orang-orang sebelum kalian itu celaka dikarenakan menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan sekali-kali tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, la yu'mina ahadun, tidak beriman seseorang hatta yu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrihi, sampai dia beriman terhadap takdir secara keseluruhan, yang baik maupun yang buruknya. Nah, hal ini menunjukkan kalau tidak beriman kepada takdir secara keseluruhan, maka tidak dikatakan beriman, ya kawan, karena ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman.
Bahkan pada sebagian athar para sahabat, ikhwan, kalau seandainya seorang mati tidak mengimani itu, maka dia terancam dengan neraka. Dalam athar dari Ubay bin Ka'ab dikatakan oleh Ibnu Dailami rahimahullah, qala ataitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu faqultu ya Abal Munzir waqa'a fi qalbi syai'un fil qadar. Ibnu Dailami mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Maka aku katakan, wahai Abul Munzir, telah muncul di hatiku sesuatu tentang permasalahan takdir. Karena memang masalah takdir, kalau seseorang mau memikir-mikir secara mendalam akan terjatuh dalam kebingungan. Maka Ibnu Dailami ini pun ketika mendapati hal di dalam hatinya sesuatu yang menggelisahkan tentang takdir, dia bertanya kepada ulama. Dan inilah jalan keselamatan. Maka Ibnu Dailami kemudian datang kepada Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fahadditsni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi." Maka sampaikanlah kepadaku suatu perkataan atau sampaikan kepadaku suatu wejangan. Semoga dengannya kerancuan-kerancuan akan hilang dari hatiku. Faqala law anna Allah ta'ala 'adzaba ahla samawatihi wa ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim walau anfaqta jabala uhudin aw mithla uhudin dhahaba lam yuqbal minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi dhalik dakhaltan nar. Nah, maka Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab penduduk langit dan bumi secara keseluruhan, maka Allah mengadab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim kepada mereka. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah. Naam. Semuanya ciptaan Allah. Seandainya Allah mengadab semuanya, maka Allah tidak zalim. Di sini apa? Ubay bin Ka'ab berusaha untuk memasukkan akidah yang sahihah, dan dengannya terbantah berbagai macam kerancuan-kerancuan yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang seputar takdir. Lau anna Allah ta'ala 'adzaba ahla samawatihi wa ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum. Kemudian walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya saja Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmat Allah itu lebih bagus bagi mereka daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Taib. Oleh karena itulah pada sebagian kalimat yang lebih ringkas dari sebagian para salaf ikhwanillah, taib, ketika menyebutkan tentang azab, fa in adzabahum fa bi'adlihi. Jika Allah mengadab mereka, maka itu sesuai dengan keadilan Allah. Tidak akan mungkin keluar dari keadilan. Kemudian, apabila Allah memuliakan mereka, wa in akramahum bil jannah fa bi fadlih. Kalau Allah muliakan mereka dengan surga, maka itu semuanya adalah karena keutamaan Allah yang jauh dibandingkan dengan amalan yang mereka lakukan. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, walau anfaqta jabala uhudin aw mithla uhudin dhahaba lam yuqbal minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau berinfak dengan segunung Uhud atau semisal gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima infakmu itu sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan engkau betul-betul
tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan bisa luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Walau mutta ala ghairi dzalik dakhaltan nar. Kalau seandainya engkau mati di atas selain itu, berarti tidak beriman terhadap perkara-perkara tadi, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Ini pernyataan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Dailami menanyakan kembali kepada sahabat yang lain. Wa ataitu Hudzaifah fa haddatsani bimithli dzalik. Aku mendatangi Hudzaifah, maka Hudzaifah pun menyatakan yang semisal itu. Tsumma ataitu Ibnu Mas'ud fa haddatsani bimithli dzalik. Aku mendatangi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau pun menyampaikan semisal yang disebutkan oleh sahabat yang sebelumnya. Tsumma ataitu Zaid bin Thabit fa haddatsani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalik. Kemudian aku mendatangi Zaid bin Thabit, maka beliau menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semisal itu. Jadi ini keyakinan yang yang sangat jelas ikhwani fillah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar perkara takdir. Kalau sampai luput dari kita keyakinan itu, maka ini musibah yang mengakibatkan seorang bisa terjatuh di dalam neraka. Dan hakikat beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk, ikhwan, bagaimana? Dalam riwayat Atha bin Abi Rabah yang disebutkan oleh Al-Firyabi dalam kitab beliau Al-Qadar, beliau mengatakan sa'altul Walid ibn Ubadah bin Samit rahimahullah, kaifa kanat wasiyatu abika ilaika hina hadrahul maut. Aku bertanya kepada Walid ibn Ubadah bin Samit, putra Ubadah bin Samit, bagaimana dulu wasiat bapakmu ketika kematian hampir menjemputnya, yaitu ketika waktu-waktu menjelang wafatnya. Faqala da'ani. Maka Walid mengatakan, bapakku memanggilku. Faqala ya bunai usika bitaqwallah. Wahai anakku, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Wa'lam annaka lan tattaqiyallaha hatta tu'mina billah. Dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan bisa bertakwa kepada Allah sampai engkau beriman pada Allah. Ini ikhwan, untuk seorang bisa bertakwa harus betul-betul mengokohkan iman. Bagaimana beriman terhadap rububiyah, terhadap uluhiyah maupun terhadap asma wa sifatnya. Kemudian wa'lam annaka lan tu'mina billah walan tad'ama haqiqatal iman walan tablughal ilma hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan pernah bisa beriman kepada Allah secara sempurna, dan tidak akan merasakan hakikat keimanan, dan tidak akan mencapai keilmuan yang benar sampai engkau beriman terhadap takdir secara keseluruhan, yang baik dan yang buruknya. Qultu ya abati kaifa li an umina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Nah, di sini syahidnya. Maka Walid Ibnu Ubadah ini mengatakan, wahai bapakku, bagaimana aku bisa beriman terhadap takdir secara keseluruhan, yang baik dan yang buruknya? Bagaimana hakikatnya beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya secara keseluruhan? Jawabannya, ikhwan, qala ta'lamu. Maka Ubadah bin Samit mengatakan, ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kau harus betul-betul tahu, yaitu betul-betul yakin bahwasanya apa saja yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Ini hakikat iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, ikhwan. Yaitu harus ada pada keyakinan kita yang tidak ada keraguan padanya bahwasanya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menimpamu, maka mesti menimpa, tidak akan mungkin luput.
Dan apa saja yang terluputkan darimu tidak akan mungkin menimpamu. Nah, kalau seorang ikhwan betul-betul meyakini ini hidup di dunia akan tenang, apalagi di zaman-zaman akhir ini, di zaman wabah maupun di masa-masa aman, tapi harus senantiasa keimanan terhadap takdir dijaga, karena banyak di masa-masa wabah hal-hal yang menjadikan keimanan terhadap perkara ini menjadi goyah, seakan-akan bahwasanya tertimpanya seorang penyakit itu di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia khawatir untuk melakukan ketaatan kepada Allah, takut untuk melakukan ketaatan kepada Allah, padahal zat yang menciptakan penyakit itu dia juga yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Nah, dan ibadah dituntut baik di masa-masa sehat maupun di masa-masa sakit, baik di masa-masa tenang maupun di masa-masa ada wabah. Nah, dan hal yang menyedihkan ikhwan, dalam kondisi seperti ini masih dalam sebagian kaum yang menisbahkan kepada salafiyah, nah, masih enggan untuk masuk ke masjid-masjid mereka, masih enggan untuk membuka masjid-masjid mereka dengan alasan wabah. Sampai kapan Jumat akan ditinggalkan? Sampai kapan jamaah akan ditinggalkan dengan alasan ini? Itu pun alasannya karena ada fatwa, karena taat kepada pemerintah, dengan alasan-alasan yang telah kita lewati bantahannya pada pertemuan-pertemuan yang lewat. Nah, ini menunjukkan dari sisi keilmuan ikhwan sangat lemah, juga dari sisi at-thiqah billah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala juga sangat lemah. Ta'un Amwas ikhwani fillah menimpa para sahabat saat itu sekitar 9 tahun. Sekitar 9 tahun. Kalau seorang 9 tahun mau meninggalkan Jum'ah dan jamaah, terus mau jadi apa hatinya? Dan para sahabat, tidak diriwayatkan satupun dari mereka kemudian menyeru untuk meninggalkan Jum'ah dan jamaah. Tapi siapa yang sakit, udzur baginya. Adapun yang sehat tetap berusaha untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.